Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Lazimnya itu halal bihalal dengan berkumpul bersama, kontak fisik ya. Dan yang terutama biasanya ada makanan yang enak-enak. Nah, rupanya hari ini makanan dan minumnya itu juga bersifat virtual. Kalau pada saat Lebaran itu disimbolkan, selalu ada simbolnya dengan ketupat. Dan ini merupakan budaya di seluruh Nusantara, bukan hanya di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain, itu selalu ada ketupat pada saat Lebaran. Dan itu adalah simbol. Sesungguhnya ketupat ini syarat makna. Kita lihat ya semacam filosofinya lah begitu. Ketupat itu dibuat dulu wadahnya, belakangan tuh baru dimasukin beras. Ya. Itu adalah mengisyaratkan bahwa dalam hidup ini sesungguhnya kita lahir ke dunia ini gambarannya seperti itu. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 itu disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu tidak membawa pengetahuan sama sekali, hanya membawa potensi. Sama dengan ketupat itu, jadi ketupat itu siap untuk diisi, seperti hidup ini, kita terlahir, kita siap mengisi kehidupan kita, tergantung apakah imma syakiran, apakah kita mau bersyukur atau kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketupat itu kalau lihat sulurnya itu anyamannya itu, ya, itu kadang di bawah, kadang di atas dia. Seperti itulah gambaran kehidupan ini. Ada saatnya kita suka, ada saatnya kita duka. Selalu bergantian. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dalam surah Al-Imran ayat 140 itu disebutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu dipergilirkan pada umat manusia. Nah, oleh karena itu kita harus pahami bahwa situasi seperti begini ini sekarang ini adalah masa-masa ketika kita berada di bawah, nanti suatu saat kita akan naik dan seterusnya. Itu juga mengisyaratkan bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang melakukan kesalahan seumur hidupnya, juga tidak ada orang yang melakukan sepenuhnya tidak pernah bersalah. Tetapi orang yang terbaik adalah mereka yang cepat sadar kalau melakukan kesalahan dan segera memohon ampun kepada Allah, kalau meminta maaf kepada manusia kalau itu terkait dengan sesama manusia, dan tentu tidak mengulangi hal yang sama pada kesempatan lain. Lalu itu juga menunjukkan bahwa sulur itu kadang di bawah kan di atas, itu harus menunjukkan adanya saling menolong dalam kehidupan ini. Karena kalau ketupat itu tidak sama iramanya itu, ada yang renggang, ada yang longgar, ada yang ketat, itu pasti tidak akan jadi ketupat yang baik. Karena nanti ada lolos itu, beras itu keluar, nasi itu keluar. Oleh karena itu dalam satu institusi, itu langkah kita harus sama. Harus sama, mengikuti visi misi yang sudah ada, semuanya harus bergairah bersama, karena kalau tidak, ada satu yang kemudian longgar, maka nanti pada saat longgar itulah bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi istilahnya ada ta'awun itu, jadi ketupat itu dia ada ta'awun itu, antara anyaman-anyamannya itu dia berta'awun, dia saling menolong. Nah, dalam bahasa agama itu awalnya kita ta'awun, nanti naik itu namanya takaful. Kalau sudah ta'awun itu muncul takaful, saling bersinergi. Dan yang di atasnya lagi ada namanya tadamun, saling menjamin.
saling menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Kalau salah kita tegur, kita sampaikan, saling menasihati. Kalau sudah benar, maka kita berjalan bersama-sama. Nah, itulah salah satu falsafah ketupat itu. Lalu selanjutnya adalah ada pertemuan ujung pangkalnya itu. Jadi kalau lihat ketupat itu, di atasnya itu sebetulnya itu ujungnya itu, pada awal pangkalnya itu, kemudian membuat anyaman, kemudian nanti kembali lagi ke atas itu. Itu mengisyaratkan, menandakan bahwa hidup manusia ini berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu pesan Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau berbekal, tetapi kalau dalam Al-Quran disebut sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulurnya itu dari atas, kemudian membuat anyaman-anyaman, nanti kembali lagi. Artinya segala sesuatu yang kita perbuat, sikap perbuatan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendidik, sebagai apapun, maka semua itu selalu kita harus bertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kearifan lokal. Jadi ketupat itu di semua budaya Nusantara itu berbeda-beda itu. Kalau di Jawa pada umumnya menggunakan daun kelapa itu. Kalau di daerah saya menggunakan daun lontar. Tapi kalau di daerah pesisir di Melayu itu mereka menggunakan daun pandan, karena di sana daun pandan itu yang banyak, tapi daun pandan yang lebar-lebar itu yang dimuat menjadi ketupat. Ini kita harus pahami bahwa dalam kehidupan ini kita selalu harus memahami ada kearifan-kearifan lokal dalam bermuamalat. Kita harus mengetahui karakter orang bisa berbeda-beda. Kita harus mengetahui bahwa pengetahuan orang berbeda-beda, latar belakangnya bisa berbeda-beda. Jadi lambangnya itu belah ketupat itu, ujungnya di atas sedikit itu adalah melambangkan konglomeratnya, orang-orang kayanya al-aghniya, dan dalam Al-Quran itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, jangan sampai modal itu hanya beredar di kalangan elit konglomerat saja, mestinya itu beredar pada semua masyarakat. Tapi sebaliknya miskinnya juga sedikit saja. Yang bagus yang tengah-tengah itu yang cukup saja begitu ya. Orang bilang yang pas-pasan katanya. Pas mau beli mobil ada, pas mau pergi haji ada. Dia tidak terlalu kaya, tapi pada saat dia membutuhkan, insya Allah ada. Jadi kira-kira gambarannya bahwa seharusnya masyarakat Islam itu secara sosial ekonomi mestinya seperti lambang ketupat itu. Karena itu sebabnya di bulan puasa itu kita diminta untuk mengeluarkan zakat. Itu adalah simbol untuk kita membantu orang-orang yang berada di posisi sudut bawah itu, sehingga mereka bisa terangkat dan kemudian menghilangkan kesenjangan sosial. Lalu ada gantungannya itu. Gantungannya itu, kalau orang-orang dulu, kalau ketupat itu digantung di dinding. Jadi mudah ngambilnya itu. Menggantung di dinding, pada saat ada tamu, diambil, kemudian. Dan orang-orang dahulu itu tidak kemudian membuka anyamannya itu, tapi dengan cara yang apa tadi, yang fleksibel. Bagaimana cara membuat kita fleksibilitasnya itu tinggal dibelah saja bagian tengahnya, kemudian dibuka, lalu dipotong-potong, sangat mudah. So kalau mau diurai lagi sulurnya itu memerlukan waktu yang panjang dan hasilnya tetap sama. Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mesti kita ada shortcut karena memang diperlukan pada saat itu. Tetapi tentu memperhatikan bahwa shortcut yang diambil itu tidak merusak yang lain, dan seperti kita membelah dengan pisau itu tidak akan merusak yang lain kecuali pada bungkusnya, tapi isinya akan mudah diperoleh dipotong-potong untuk dimanfaatkan. Maksud menggantungnya itu adalah kita dalam kehidupan ini tidak ada lain, kita selalu mengikrarkan dalam keseharian kita pada saat kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Nah, jadi tempat menggantungkan tidak ada lain kecuali kepada Allah yang Maha Tinggi, maka gantungannya itu berada di atas. Semua perbuatan kita harus diserahkan. Ketika kita sudah berusaha keras, sisanya adalah tawakal. Jadi ikhtiar, kemudian doa, tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kullu amin wa antum fi sihhatin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.